Halo Bung, selamat datang di Aneka Ulasan. Bersama saya Firman. Kali ini saya akan mereview smartphone dari Xiaomi yang rilis akhir tahun lalu. Seperti biasa, review telat ya. Yang spesial dari HP ini adalah speknya, yang kalau menurut saya udah cocok banget jadi HP flagship. Tapi harganya ada di 7 jutaan. Ini dia Xiaomi 11T Pro. HP ini juga menyandang gelar sebagai smartphone dengan Snapdragon lagi. Ulangin. HP ini juga menyandang gelar sebagai smartphone dengan Snapdragon 888, paling murah di Indonesia. Kira-kira apakah bisa menggoda iman dan para umat gaming? Kalau dari desain, menurut saya desain HP ini udah ada aura-aura flagshipnya. Unit yang saya review ini adalah warna Celestial Blue dan ada pilihan warna lain, Meteorite Grey dan Moonlight White. Gradasi warna dari biru ke ungu berfinishing matte di bodi belakangnya ngasih kesan yang kalem dan mahal. Tapi kalau saya sendiri nih ya, saya pribadi nggak begitu suka dengan desain gradasi kayak gini. Saya lebih suka yang ya simple-simple aja warnanya. Material bodi belakangnya juga nggak kalah dengan smartphone di kelasnya, bahkan smartphone flagship lain. Bodi belakangnya terbuat dari kaca dan frame-nya berbahan aluminium. Tapi sayangnya bekas fingerprint gampang banget nempel di bodi belakang HP ini dan nggak ada proteksi apa-apa di bodi belakangnya. Jadi saran saya mending langsung pakein casing aja yang udah ada di paket pembelian Bung. Atau beli case model lain kalau ngerasa kurang cocok. Atau keramik coating bisa ya. Mau ngapain? Kita coba beralih ke layar ya. Di sini aura smartphone flagship juga terpancar dari spesifikasi layar HP ini. 6,67 inch dot display Full HD Plus berpanel AMOLED dengan refresh rate 120 Hz. Sudah support SDR10 Plus Dolby Vision dan dengan color gamut DCI P3. Terus dilindungi Corning Gorilla Glass Victus. Gimana nih? Udah flagship banget kan, Bung? Dipakai nonton YouTube udah enak banget. Warnanya vibrant dan tajam. Apalagi pas nonton video yang support HDR dengan kontras dan warna yang ditingkatkan. Nonton series di Netflix juga makin nyaman dengan dukungan Dolby Vision dan pastinya sudah bisa nonton di Full HD Plus karena HP ini udah Widevine L1. Speaker HP ini juga cukup spesial karena selain udah stereo dengan penempatan yang proporsional di sisi atas dan bawah, speaker Xiaomi 11T Pro udah ada embel-embel Harman Kardon-nya. Harman saya. Benar saja, kualitas speaker HP ini menurut saya sudah oke banget. Range-nya luas dengan detail yang masih bisa terdengar, bassnya juga oke walaupun nggak begitu nendang. Refresh rate 120 Hz-nya berjalan dengan mulus tanpa ada frame skip atau stutter pas saya scrolling explore IG dan TikTok. Itu deh, umat-umat TikTok. Jangan lupa pakaiin anti gores ke layarnya karena dari pabriknya belum dipasang anti gores, Bung. Untuk security system, HP ini pakai side mounted fingerprint dan face unlock. Kalau side fingerprint mau dibilang downgrade, silahkan. Tapi respon side fingerprint ini udah cepet banget, Bung. Face unlocknya juga udah sama cepetnya. Pokoknya udah satset. Tapi kenapa gitu tuh dia? Soalnya mukanya tulus. Dia bikin lirik satset-satsetnya enak ya. Tapi saya lebih sering pakai fingerprintnya karena menurut saya ini lebih praktis. Selain itu, Xiaomi 11T Pro juga udah ada NFC-nya. Bahaya banget. Kalau HP 7 jutaan tuh nggak ada NFC-nya, ini bisa jadi bulan-bulanan netizen yang budiman. Xiaomi 11T Pro juga udah support Wi-Fi 6 dan HP Xiaomi udah pasti ada infrared blasternya. Tapi sayangnya kalau Anda suka pakai earphone, sepertinya mesti nabung dikit lagi buat beli TWS karena HP ini nihil jack audio. Walaupun nggak ditulis di website resminya, ternyata Xiaomi 11T Pro udah splash proof dengan sertifikasi IP53. Jadi sedikit lebih lega kalau kena air dikit-dikit, misalkan banjir gitu ya. Lanjut nih ya, kita bedah jeroannya. Di awal video saya udah sebut ya chipsetnya apa. Snapdragon 888 dengan GPU Adreno 660. Unit yang saya review ini varian tertinggi dengan RAM 12 GB dan storage-nya 256 GB. Ada juga versi 8 GB RAM dengan internal storage yang sama, 256. Kita coba main Dead by Daylight yang di settingan grafis high 60 fps. Di awal-awal permainan, gameplaynya masih cukup stabil nih.
60 fps juga masih bisa diraih dengan cukup konsisten. Tapi sekitar 5 menit main, bagian belakang HP ini mulai panas dan semakin panas sampai akhir game. Kalau dilihat di FPS meternya, suhu HP ini 40-an derajat. Tapi overall gameplaynya lancar-lancar aja sampai akhir permainan. Lanjut kita coba main PUBG Mobile. Settingan grafisnya mentok di Ultra HD dengan frame rate ekstrim. Sayangnya walaupun HP ini pakai chipset flagship, pilihan frame rate 90 fps-nya nggak muncul sama sekali, Bung. Jadi saya cuman bisa main di smooth Ultra 60 fps aja. Tapi secara performa, saat saya main di XDR Extreme, gameplaynya sangat stabil. Suhu HP ini juga stabil. Dan cuman anget-anget tai kucing aja. Anget-anget doang tuh gitu di belakangnya. Di game Call of Duty Mobile juga nggak ada settingan grafis lebih yang kebuka. Settingan grafis mentok di high dengan frame rate maksimal. Opsi frame rate Ultra 90 fps juga belum kebuka di HP ini. Ya, walaupun potensi performa dari chipset GAR ini kurang optimal, tapi sekali lagi, performa main COD Mobile di HP ini juga stabil. Main di grafis high dan frame rate max berjalan dengan sangat lancar. Suhu HP ini juga masih stabil dengan bagian belakang yang anget-anget doang gitu. Untuk skor benchmark, di Antutu skornya ada di 730 ribuan. Dan di Geekbench skornya itu untuk single core 790 dan multicore-nya 3040. Untuk urusan multitasking tentu lancar banget. Gimana enggak? Ini RAM-nya aja 12 GB. Terus ditambah lagi ada virtual RAM 13. RAM virtual RAM-nya tuh tambah 3 GB, Bung. Ini 15 GB. Udah kayak ngerakit PC loh. Pokoknya ini pindah-pindah dari Instagram, terus Twitter, Facebook, TikTok, YouTube itu lancar banget dan smooth banget. Apalagi ditambah sama refresh rate 120 Hz. Makin bikin saya betah sama HP ini. Storage 256 GB juga bikin hati jadi tenang kalau mau download game-game berat dan nyimpan foto dan video di galeri. Tapi sayangnya penyimpanan HP ini nggak bisa diekspansi karena nggak ada slot SD card-nya, but it's not a big deal. Xiaomi 11T Pro ini sebenarnya udah kebagian update MIUI 13. Tapi unit yang saya review ini belum ada updatean. Alhasil, masih stay di MIUI 12.5 dan Android 11. Security patch di HP ini juga masih di Desember 2021. Agak ketinggalan ya, tapi mungkin nanti akan update pas update Android 12 juga udah masuk. Jadi biar sekalian aja. Dan soal iklan, sejauh ini saya nggak nemu iklan yang muncul bahkan saat buka aplikasi bawaan Xiaomi. Urusan baterai, Xiaomi 11T Pro dibekali baterai 5000 mAh. Dan yang gila dari HP ini adalah support Xiaomi Hypercharge 120 watt. Dan adaptornya yang dikasih juga nggak tanggung-tanggung, 120 watt sudah include di dalam box. Mantap Xiaomi, mantap. Mantap, ini mau ngecas apa ya? Dengan charger sebesar itu, Xiaomi mengklaim dari 0 sampai 100% dicapai hanya dalam waktu 17 menit. Itu kayak dari lengkong ke dago kayaknya. Pengisian secepat ini juga nggak terlepas dari form factor baterai yang diakalin sama Xiaomi. Baterai 5000 mAh di Xiaomi 11T Pro ini di split jadi 2 keping baterai 2500 mAh. Jadi mengisi 2 baterai 2500 mAh dengan daya 120 watt bisa secepat itu. Tapi fakta di lapangan berkata lain. Ngecas baterai dari 10 sampai 100% ternyata memakan waktu 22 menit saja. Miss sedikit dari klaimnya Xiaomi karena mungkin dipengaruhi dengan beberapa faktor. Salah satunya suhu HP yang panas dan suhu ruangan yang nggak pakai AC. Untuk daya tahan baterainya juga menurut saya udah cukup oke. Screen on time yang saya dapat juga cukup oke. Dengan screen on time 6,5 jam dan idle time 8,5 jam, hasil ini didapat dari pola pemakaian yang intens banget sama main game di settingan grafis tinggi dan refresh rate 120 Hz. Nah, untuk urusan kamera, di belakang ada setup triple kamera 108 megapiksel kamera utama. Woi. 8 megapiksel kamera ultrawide dan ini nih 5 telemakro, 5 tele lagi. 5 megapiksel telemakro. Buat apa? Mending kayak yang tadi tuh. Yang mana? Jauh. Oh, jauh itu ya. Oh, iya. Jauh. Untuk kamera depan beresolusi 16 megapiksel. Nah, untuk kualitasnya,
Di mode auto, kamera utama warnanya vibrant, detailnya terlihat, dan dynamic range-nya luas, Bung. Di beberapa kondisi, juga saya notice ada post processing, yaitu peningkatan saturasi warna, tapi masih dalam batas wajar. Untuk mode ultrawide, hasil fotonya udah bagus dengan dynamic range yang lebih sempit dan detail yang lebih minim dari lensa utamanya. Untuk hasil foto selfie-nya, hasilnya udah bagus juga dengan detail yang oke, namun skin tone-nya sedikit dinaikin sih saturasinya ya. Untuk mode potret, hasil foto kamera depan dan belakang udah cukup rapi edge detection-nya. Dan untuk low light, night mode-nya bisa ngontrol highlight dan noise dengan baik, dan detail di foto juga meningkat. Mungkin kalau kamera HP ini ada OIS-nya, hasil foto low light-nya bisa lebih baik lagi. Tapi sayangnya di HP ini nggak ada OIS-nya. Untuk perekaman video, Xiaomi 11T Pro bisa merekam sampai resolusi 8K 30 fps. Wah, ini gila ini kali ya. Dengan AIS mentok di 4K 60 fps aja. Dan untuk kamera depan cuman mentok di Full HD 60 fps. Kalau misalkan nggak kehitung yang 2 tahun udah ya, itu bisa berapa? Cuman kalau ada kehitung jadi susah juga. Bisa jadi ultra wide. Full HD 60 fps. Nilainya mau gitu. Masih ada stabilisasi. Nah, gue ntar ngeliat kalau setelah UAS besok. Kalau UAS besok gue masih ada yang mau gitu, masih lulus dulu ya? Mana ada ini jam 4K 30 fps. Nggak bisa ganti lensa. 12 masuk, 2 zoom masuk. Masih ada stabilisasi. ...4K 60 fps. Tidak bisa ganti lensa. Masuk pemuda. Oh, Pak ini ya, Pak Deden. Dia profesor kan? Iya, ini nih. Orang diajar orang Sunda. Dia udah lengser. Dengar ceritanya pusing. Yang mulai lengser juga pasti kita lagi. Yang bisa lepas sama. Harus bertahan. Setan. Tidak. Halo Bung, ini adalah hasil kamera depan dari Xiaomi 11T Pro Full HD 30 fps. Featuring suara tahu bulat, bagus lah ya. Good. Ada angin, bagus. Nah, ini dia kesimpulannya. Banyak hal yang bikin saya gregetan ya sama HP ini. Pakai chipset flagship tapi kurang optimal, gitu. Kurang stabil, dan tetap panas. Lalu setup kamera yang udah oke banget sebenarnya nih ya di kelasnya, yang sedikit lagi bisa sekelas flagship. Belum lagi slot micro SD yang hilang ala-ala HP flagship.
Dan terakhir, ini kaca di belakang nggak ada proteksi apa-apa loh. Tapi overall saya tetap bisa bilang HP ini bagus dan kenceng bung. Dan jangan lupain spek dan kualitas layarnya yang menurut saya manjain mata banget. Xiaomi 11T Pro varian 12GB 256GB di toko online ini harganya di 7 jutaan. Pas kita syuting video ini malah di official store-nya harganya tuh 6,999 juta untuk varian 12GB 256GB dan 6,499 juta untuk yang varian 8256. Bagaimana? Apakah ini bisa menggoyang iman Anda, Bung? Kalau mau beli, Bung bisa cek aja link di deskripsi. Insya Allah, apa? Mantap. Bismillah. Dan itu review dari Xiaomi 11T Pro. Terima kasih untuk Bung yang sudah like, share, dan subscribe channel ini. Kasih pendapat, kritik, dan saran di kolom komentar di bawah. Follow sosial media kita di @anekaulasan. Jaga kesehatan. Dan saya Firman dari Studio Hasselblad Media Group pamit undur suara. Sampai ketemu di video selanjutnya.